Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyustianingsih. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sikap perilaku bela negara. Selamat menyaksikan. Pengertian bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat 5 rumusan nilai bela negara. 1. Rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Salah satu tokoh pahlawan nasional yang mencerminkan sikap perilaku bela negara adalah Sutomo. Sutomo akrab dipanggil dengan Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Ayah Bung Tomo bernama Kartawan Ciptowijoyo, adalah seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Bung Tomo mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Di usia muda, Bung Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Bung Tomo pernah bekerja sebagai wartawan lepas pada harian Suara Umum di Surabaya pada tahun 1937. Setahun kemudian, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat, serta menjadi wartawan dan penulis pojok harian berbahasa Jawa, Ekspres di Surabaya pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita Tentara Pendudukan Jepang, yaitu Domei, bagian bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1942 sampai 1945. Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan, beliau memberitakannya dalam bahasa Jawa bersama wartawan senior Romo Bintarti untuk menghindari sensor Jepang. Selanjutnya, beliau menjadi pemimpin redaksi kantor Berita Antara di Surabaya. Pertempuran 10 November tahun 1945. Pada tahun 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori Jepang. Inilah titik-titik awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Terlebih sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat atau BPRI di Surabaya. Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November 1945, namun rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu.
dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Akhir hidup Bung Tomo. Bung Tomo meninggal pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngangel di Surabaya. Hal yang dapat diteladani dari Bung Tomo. Satu adalah sikap religius. Sikap religius dan takut akan Tuhan harus selalu kita teladani dan terapkan sebagai manusia. Hal ini juga merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah sikap mencintai tanah air. Sikap ini terlihat ketika beliau memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan kukuh dan penuh semangat. Hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa tetap menerapkan sikap ini dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah semangat bertempur. Terlihat dari pidato Bung Tomo yang berapi-api, yang membangkitkan semangat masyarakat dalam melawan penjajah tanpa peduli rintangan yang ada, demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah sikap jujur dan sederhana. Jujur dalam setiap tindakan yang beliau lakukan, yang mengantarkan beliau dalam kehidupan yang sederhana dan bersahaja. Hal ini perlu kita terapkan sebagai ASN yang berintegritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ASN yang menjadi role model saya, yaitu Bapak Vino Anamuntia Nasir. Beliau lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 22 September tahun 1981. Beliau bersekolah di D1 STPN, yaitu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Angkatan 5, dan D4 STPN Angkatan 14. Jenjang karir Bapak Vino Anamuntia Nasir. Beliau pertama kali bertugas di Kanwil ATR BPN Provinsi Sulawesi Utara sebagai petugas ukur pada tahun 2002 sampai 2004. Kemudian bertugas sebagai kasubsi tematik di Kabupaten Bolang Mongondo pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian beliau menjadi kasubsi pengukuran di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2013 sampai 2017. Kemudian beliau menjadi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kabupaten Bolang Mongondo pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian menjadi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2019 hingga sekarang. Hal-hal yang dapat diteladani dari Bapak Vino Anamuntia Nasir sebagai seorang ASN. Yang pertama adalah etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi tampak ketika beliau melaksanakan tugas yang beliau dapatkan. Yang kedua, sikap pantang menyerah dan pekerja keras. Sikap pantang menyerah dan pekerja keras tampak ketika beliau menjalankan kewajibannya dan tetap melakukan kontrol langsung ke lapangan meskipun beliau seorang kepala seksi. Yang ketiga adalah jujur. Sikap jujur tampak ketika beliau melaporkan setiap keadaan sesuai keadaan di lapangan. Yang keempat adalah sikap rajin. Beliau rajin melakukan pengontrolan pekerjaan sehingga target pekerjaan dapat segera tercapai. Yang selanjutnya adalah sikap profesional. Beliau sangat profesional dalam bekerja dan mengesampingkan hal-hal pribadi demi tercapainya tujuan bersama dalam lingkungan pekerjaan. Berikut adalah sikap-sikap seorang ASN yang wajib kita teladani dan terapkan dalam melayani masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.